Top Marco Top bikin gempar di dunia sepak bola. Shin Tae-yong balik ke Korea, siap bawa Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand jadi harapan kami ke klub elit Ulsan HD. Mungkinkah era baru masa depan timnas akan dirajut kembali? Wah. Alhamdulillah kabar bahagia hari ini, tonton sampai selesai. Update Pak Ketum Erick Thohir soal 2 calon striker naturalisasi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah mereka? Mantap Jaya! El Preman bikin gempar dunia bola Eropa. Tampil sebagai starter line up, Justin Hubner hajar pemain berdarah Vietnam di laga Fortuna Sittard versus Bayer Leverkusen. Hingga berdarah-darahkah? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top bikin gempar di dunia sepak bola. Shin Tae-yong balik ke Korea, siap bawa Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand jadi harapan kami ke klub elit Ulsan HD. Mungkinkah era baru masa depan timnas akan dirajut kembali? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan tengah bersiap kembali ke tanah kelahirannya untuk mengambil alih posisi pelatih kepala klub papan atas K-League Ulsan HD. Lebih dari sekadar kepulangannya, Shin disebut-sebut berencana membawa 2 pemain muda andalannya dari timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, ke Korea Selatan. Shin Tae-yong yang telah membesut timnas Indonesia sejak akhir 2019 berhasil membangun fondasi kuat dalam pengembangan sepak bola nasional. Di bawah asuhannya, Indonesia mengalami transformasi signifikan baik dari segi permainan, strategi, hingga mentalitas bertanding. Namanya pun melekat di hati para penggemar sepak bola tanah air. Kini setelah kontraknya dengan PSSI tidak diperpanjang, Shin tidak butuh waktu lama untuk kembali menjadi perbincangan hangat. Media Korea Selatan seperti Sports Chosun dan Yonhap News melaporkan bahwa manajemen Ulsan HD tengah mempertimbangkan Shin sebagai kandidat kuat pengganti pelatih saat ini, Kim Pen-gon, yang kontraknya akan berakhir musim ini. Jika resmi bergabung, Shin akan kembali ke panggung sepak bola Korea sebagai pelatih klub raksasa yang pernah menjuarai K-League dan Liga Champions Asia. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Shin Tae-yong disebut telah menyusun rencana besar untuk memperkuat Ulsan HD dengan merekrut 2 pemain muda potensial yang sangat ia percayai selama menangani timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya membangun ulang tim dengan perpaduan talenta lokal dan internasional. Rizky Ridho dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Sementara Marcelino Ferdinand, gelandang serang energik dengan visi dan kreativitas tinggi, telah mencuri perhatian sejak usia belia. Kedua pemain ini merupakan pilar penting dalam proyek jangka panjang Shin Tae-yong di timnas, dan bukan hal mengherankan jika ia ingin terus bekerja sama dengan mereka di level klub. Menurut sumber internal yang dikutip media lokal Korea, Shin sudah mengajukan nama Ridho dan Marcelino kepada manajemen Ulsan HD. Klub tersebut dilaporkan terbuka terhadap usulan ini mengingat reputasi Shin dan potensi besar yang dimiliki kedua pemain. Jika terwujud, ini akan menjadi kali pertama pemain Indonesia tampil di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, sebuah pencapaian monumental bagi sepak bola nasional. Kehadiran pemain Indonesia di K-League diyakini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi Ulsan HD, tetapi juga untuk promosi sepak bola Asia Tenggara di kancah internasional. Bagi Indonesia, transfer ini bisa membuka jalan bagi generasi muda untuk meniti karier di luar negeri, sekaligus meningkatkan daya saing timnas di masa depan. Reaksi publik pun bermunculan di media sosial.
Banyak netizen Indonesia yang merasa bangga mendengar kabar ini, meskipun sebagian juga merasa kehilangan karena timnas harus berpisah dengan dua bintang mudanya. Kalau benar Marcel dan Ridho main di K-League, ini sejarah. Terima kasih Coach Shin telah membawa pemain kita ke level selanjutnya, tulis seorang pengguna X (sebelumnya Twitter). Dari sisi Ulsan HD, langkah mendatangkan Shin dan dua pemain muda berbakat ini sejalan dengan upaya mereka menyegarkan tim setelah musim yang kompetitif. Klub tersebut berambisi mempertahankan dominasinya di liga domestik sekaligus berbicara banyak di kompetisi Asia. Pengumuman resmi mengenai penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih Ulsan HD diperkirakan akan dilakukan pada akhir Agustus 2025. Sementara itu, proses negosiasi transfer Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand disebut telah memasuki tahap awal. Agen dari kedua pemain telah dihubungi pihak klub dan proses administrasi tengah dipersiapkan. Jika semua berjalan sesuai rencana, musim depan publik akan menyaksikan Marcelino Ferdinand berlari di Stadion Munsu dengan seragam biru kebanggaan Ulsan HD. Dan Rizky Ridho menghadang serangan lawan di jantung pertahanan. Semua di bawah arahan pelatih yang telah menjadi simbol perubahan bagi sepak bola Indonesia. Langkah ini bukan hanya kisah kepulangan seorang pelatih, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan dan visi jangka panjang bisa menjembatani talenta lokal ke panggung sepak bola internasional. Indonesia mungkin kehilangan pelatih dan dua pemain andalan, tetapi apa yang akan datang bisa menjadi awal dari era baru yang lebih menjanjikan. Wah. Alhamdulillah kabar bahagia hari ini tonton sampai selesai. Update Pak Ketum Erick Thohir soal dua calon striker naturalisasi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah mereka? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini terkait dua calon striker naturalisasi timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa PSSI akan menambah dua pemain naturalisasi berposisi penyerang untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dalam putaran keempat ini dipastikan bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Tim asuhan Patrick Kluivert tersebut dijadwalkan akan menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan kontra Irak pada 11 Oktober mendatang. Putaran keempat ini akan menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda apabila ingin memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan ini diharapkan bisa berbicara banyak dalam ajang ini, sehingga PSSI pun ingin mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Namun, jelang menghadapi laga penting ini, timnas Indonesia justru dibayang-bayangi kehilangan pemain andalan di lini depan. Pasalnya, Ole Romanyi yang telah menjadi pemain andalan timnas Indonesia di lini depan justru mengalami cedera saat pramusim bersama Oxford United di Piala Presiden 2025. Striker timnas Indonesia itu mengalami cedera parah sehingga ia pun kembali ke Belanda dan naik meja operasi. Situasi ini membuat Ole Romanyi harus menepi dan fokus pada pemulihan. Bahkan pemain berusia 25 tahun tersebut diyakini masih absen bela timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Pasalnya, timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan uji coba lawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya pada September mendatang.
Dengan absennya Ole Romeni itu membuat banyak pihak bertanya-tanya bagaimana dengan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa PSSI telah berbicara dengan 2 calon pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran keempat ini. Orang nomor 1 di PSSI itu mengklaim bahwa 2 pemain yang berposisi sebagai penyerang atau striker itu telah berkomitmen untuk membela skuad Garuda. Hanya saja sampai saat ini belum ada dokumen penandatanganan di atas hitam dan putih, sehingga pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tak ingin buru-buru mengumumkan nama pemainnya. Erick Thohir minta semua pihak sabar karena ia ingin komitmen pemain ini harus jelas dan seluruh keluarganya pun setuju sepenuhnya. Oleh karena itu, ia ingin semua pihak tetap sabar dan percaya dengan PSSI karena mereka pun mengusahakan yang terbaik. Sekarang tambahan 1 hingga 2 pemain untuk Oktober, sabar, ujar Erick Thohir. Kalau suratnya sudah masuk, suratnya sudah ada, baru saya bisa tahu. Orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih gitu kan? Kalau belum ada black and white, salah saya, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa saat ini FIFA benar-benar ketat terkait pemain naturalisasi. Untuk itu, ia tak ingin buru-buru apabila semuanya belum jelas. Menurutnya, PSSI harus memastikan semuanya siap sehingga skuad Garuda pun bisa maksimal menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi, kata Erick Thohir. Kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar mempercepat prestasi tim nasional, jelasnya. Prestasi tim nasional memang quick win karena memang momentumnya ada kemarin, tetapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus mulai dari grassroots. Kita lagi usahakan, tuturnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mantap Jaya! El Preman bikin gempar dunia bola Eropa. Tampil sebagai starter line up, Justin Hubner hajar pemain berdarah Vietnam di laga Fortuna Sittard versus Bayer Leverkusen. Hingga berdarah-darahkah? Bukan Justin Hubner namanya jika bermain santai di sebuah pertandingan. Sabtu dalam kurung 2 Agustus 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, Justin Hubner membuat pelanggaran keras saat melakukan debut bersama sang klub Fortuna Sittard kontra Bayer Leverkusen di laga uji coba. Laga baru berlangsung 3 menit, bek 21 tahun ini langsung menghantam badan winger Bayer Leverkusen yang memiliki darah Aljazair Vietnam, Ibrahim Massa. Akibatnya, pemegang 2 caps bersama timnas Aljazair itu mengerang kesakitan. Justin Hubner usai melanggar pemain berdarah Vietnam Ibrahim Massa. Dalam kurung foto Instagram atau @seasiagoal. Lantas, apa respons Justin Hubner setelah menabrak sang lawan? Kekasih dari Jennifer Chopin tampak santai seperti tidak melakukan apa-apa. 1. Justin Hubner tampil sebagai starter. Baru diresmikan sebagai pemain anyar Fortuna Sittard pada Selasa 29 Juli 2025. Justin Hubner langsung menarik hati sang pelatih, Danny Buigs. Terbukti bek andalan timnas Indonesia senior itu langsung menjadi starter di laga dini hari tadi. Dalam pola 4-3-3 racikan Danny Buigs, Justin Hubner bermain 64 menit sebagai bek tengah. Ia ditarik keluar di menit 64 setelah digantikan bek timnas Kroasia U21 Luka Tunjic. 2. Hadapi nama-nama besar.
Selama berada di lapangan, Justin Hubner dihadapkan dengan nama-nama besar yang memperkuat Die Wurzelf julukan Bayer Leverkusen. Beberapa nama di antaranya runner-up top skor Piala Eropa 2020, Patrick Schick, Ezequiel Palacios, mantan bek Liverpool Jarell Quansah, Mark Flecken, Alex Grimaldo, hingga Victor Boniface. Sayangnya, Fortuna Sittard tumbang dalam laga ini. Bayer Leverkusen asuhan Erik ten Hag unggul 2-0 di babak pertama lewat Jarell Quansah pada menit 32 dan Amine Adli 9 menit berselang. Sementara itu, gol tunggal Fortuna Sittard dicetak pemain yang menggantikan Justin Hubner, Luka Tunjic, di menit 71. Satu yang pasti, Justin Hubner wajib segera beradaptasi bersama sang klub. Sebab pekan depan Eredivisie 2025 hingga 2026 sudah bergulir. Di pekan pertama yang berlangsung Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, Fortuna Sittard akan menjamu Go Ahead Eagles. Laga ini masuk kategori derby Indonesia karena di skuad Go Ahead Eagles juga terdapat pemain timnas Indonesia, Dean James. Karena itu menarik menanti duel Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles pekan depan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ferland Mendy siap dipac Real Madrid di bursa transfer. Real Madrid dikabarkan siap melepas Ferland Mendy di bursa transfer. Bek kiri yang sempat menjadi andalan utama di lini pertahanan Los Blancos ini kini mulai kehilangan tempat di skuad utama dan akan didengarkan semua tawaran yang masuk. Menurut laporan Mundo Deportivo, meski belum secara resmi masuk dalam daftar jual, posisi Mendy memang mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Munculnya pemain muda seperti Alvaro Carreras dan performa impresif Fran Garcia, terutama di Piala Dunia antar klub, membuat persaingan di sektor kiri semakin ketat. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru turut memengaruhi masa depan Mendy.
Meskipun formasi yang akan digunakan Alonso belum pasti, Charles dinilai cocok dengan gaya bermainnya, sementara Fran Garcia terus menunjukkan perkembangan positif. Kini, Mendy tampaknya akan menjadi pilihan ketiga di pos bek kiri. Sebuah posisi yang tentu tidak ideal bagi pemain berpengalaman sepertinya. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, usia, pengalaman, dan reputasinya menjadikan Mendy aset potensial yang bisa memberikan keuntungan bagi klub jika ada pembeli serius. Namun di sisi lain, mempertahankan tempat di Real Madrid menjadi tantangan besar bagi Mendy. Menurut kamu, apakah Real Madrid sebaiknya melepas Mendy atau masih layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Real Madrid bermimpi duetkan Mbappe dengan Haaland. Real Madrid sudah berhasil mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas 2024 secara gratis usai kontraknya habis di PSG. Tapi ternyata Los Blancos masih belum puas. Kini mereka punya mimpi besar lainnya, menduetkan Mbappe dengan Erling Haaland. Sejak tiba di Madrid, Mbappe langsung menjadi mesin gol. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak 44 gol dari 59 penampilan di semua kompetisi, termasuk 31 gol yang membuatnya menyabet gelar top skor La Liga musim lalu. Tak heran jika Real Madrid kini kembali melirik bintang besar lainnya. Target berikutnya, Erling Haaland. Striker Manchester City ini telah mencetak 124 gol dalam 146 laga sejak bergabung pada 2022. Ia juga telah memenangkan 2 gelar Premier League dan 1 Liga Champions, serta 2 kali menjadi top skor Liga Inggris. Namun, mendatangkan Haaland bukan perkara mudah. Kontraknya di Manchester City masih panjang hingga 2034. Ditambah lagi, nilai pasar pemain asal Norwegia itu kini mencapai 180 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Meski begitu, sejarah membuktikan Madrid pernah menciptakan era Galacticos dengan mendatangkan banyak bintang dunia. Bukan tidak mungkin mimpi gila ini bisa terwujud. Menurut kamu, apakah Madrid mampu menduetkan Mbappe dan Haaland? Atau terlalu ambisius? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Kontrak mandek dan digeser Mbappe, Vinicius tetap ogah tinggalkan Real Madrid. Spekulasi soal masa depan Vinicius Junior di Real Madrid makin ramai dibicarakan belakangan ini. Salah satu pemicunya adalah kabar bahwa negosiasi kontrak barunya kini mandek. Padahal kontrak sang winger asal Brasil hanya tersisa 2 tahun lagi. Dalam setahun terakhir, performa Vinicius dinilai tak seimpresif sebelumnya. Situasi kian rumit dengan hadirnya Kylian Mbappe yang langsung menjadi pusat perhatian tim. Bahkan muncul laporan bahwa Real Madrid mulai mempertimbangkan opsi untuk melepas Vinicius musim panas ini. Namun pemain 24 tahun itu justru menunjukkan sikap tegas. Dalam wawancara dengan GQ Spanyol yang dikutip Diario AS, Vinicius menegaskan keinginannya bertahan. Ia menyebut masih memiliki banyak mimpi bersama Real Madrid dan timnas Brasil. Saya tahu jalan saya menginspirasi orang lain, terutama anak-anak dari tempat asal saya, ujarnya. Lebih dari sekadar bermain, Vinicius ingin meninggalkan warisan nyata baik di lapangan maupun luar sepak bola. Meski hubungannya dengan sebagian petinggi klub dikabarkan tak ideal, banyak yang yakin kepergiannya akan jadi kejutan besar. Kontrak baru memang belum disepakati, tapi peluang tetap terbuka. Bagaimana menurut kamu, apakah Vinicius layak dipertahankan Real Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Real Madrid resmi jual Jacobo Ramon ke Como dengan keuntungan yang besar di masa datang. Setelah lebih dari 1 dekade mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid, Jacobo Ramon kini resmi memulai babak baru dalam kariernya di Italia. Bek muda berusia 20 tahun itu menyelesaikan transfer permanennya ke klub Serie A Como 1907 pada Kamis dalam kurung 31 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid mengumumkan kepindahan ini melalui pernyataan resmi dan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Jacobo sejak bergabung pada tahun 2013. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan Jacobo dan keluarganya di babak baru karier ini, tulis pihak klub. Jacobo Ramon memulai kariernya di Akademi La Fabbrica saat masih berusia 8 tahun. Performa konsistennya membawanya menembus Real Madrid Castilla hingga akhirnya mencatat debut di tim utama pada Januari 2025 di bawah arahan Carlo Ancelotti. Total ia tampil 6 kali dan mencetak 1 gol untuk skuad senior. Meski nilai transfer tidak diungkap secara resmi, laporan menyebut Como mengeluarkan 2,5 juta plus bonus. Menariknya, Madrid menyisipkan klausul pembelian kembali dalam 3 musim ke depan dan hak 50% dari penjualan berikutnya, tanda bahwa mereka masih percaya pada potensi besar sang pemain. Bagaimana pendapatmu soal langkah Jacobo ke Serie A? Apakah ini pilihan tepat untuk kariernya? Tulis komentarmu. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Penasaran siapa sebenarnya pemilik Real Madrid? Siapa sih pemilik sebenarnya dari Real Madrid, klub raksasa yang begitu populer dan sukses di dunia sepak bola? Pertanyaan ini sering kali muncul di kalangan pencinta bola, termasuk di Indonesia. Real Madrid adalah klub tersukses di Spanyol dengan koleksi gelar La Liga terbanyak. Tapi tahukah kamu bahwa kepemilikan klub ini berbeda dari mayoritas klub besar Eropa? Berbeda dengan Manchester United, Chelsea, atau PSG yang dimiliki konglomerat atau perusahaan, Real Madrid justru dimiliki oleh para penggemarnya sendiri yang disebut socios. Model kepemilikan ini telah menjadi tradisi sejak klub berdiri pada tahun 1902. Sebagai entitas olahraga nirlaba seluruh keuntungan dari hak siar, penjualan merchandise, transfer pemain, hadiah juara, hingga pendapatan stadion digunakan kembali untuk kebutuhan klub. Para socios anggota resmi yang membayar iuran tahunan memegang kendali tertinggi dalam klub ini. Saat ini jumlahnya diperkirakan sudah lebih dari 90.000, bahkan menurut beberapa laporan mencapai 100.000 orang. Menariknya, setelah menjadi anggota selama 50 tahun, iuran tahunan socios akan digratiskan. Luar biasa, bukan? Bagaimana menurut kamu soal model kepemilikan seperti ini? Menurutmu, apakah klub-klub lain sebaiknya mengikuti jejak Real Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.